warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizkia dengan NIM 19129193 akan menjelaskan materi tentang kemajuan bioteknologi industri 4.0. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui prinsip atau teknologi tertentu. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, bioteknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di beberapa negara maju, bioteknologi mendapatkan perhatian serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia pada saat ini maupun yang akan datang, yang menyangkut kebutuhan pangan, obat-obatan, penelitian, yang pada gilirannya semuanya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, bioteknologi telah mencapai tingkat rekayasa yang lebih terarah, sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan teknik yang dikenal dengan teknik DNA rekombinan, atau secara populer dikenal sebagai rekayasa genetika. Para ilmuwan dapat menyambung molekul-molekul DNA yang berbeda menjadi suatu molekul DNA rekombinan yang inti perusahaannya adalah cloning. Kompetensi untuk menguasai bioteknologi dapat tercapai manakala pembinaan sumber daya diorientasikan pada kompetensi meneliti dan menerapkan metode-metode mutakhir bioteknologi. Kemampuan menguasai dan mengaplikasikan metode-metode mutakhir bioteknologi seperti kultur jaringan, rekayasa genetika, hibridoma, cloning, polymer chain reaction, serta perspektif akan mampu menghasilkan produk-produk penemuan baru. Implikasi bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi dan hak atas kekayaan intelektual haki. Kemajuan perkembangan bioteknologi yang mempunyai prospek bisnis telah menggerakkan adanya haki untuk melindungi penemuan-penemuan baru, baik produk ataupun proses, sehingga hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pakar penemu atau institusi membiayai penemuan tersebut. Dewasa ini, gen atau bagian gen, bahkan gen manusia telah dipatenkan. Pada tahun 1997, tidak kurang dari 1.100 gen telah dipatenkan. Perlindungan terhadap hak paten ini telah menjadi bagian dari kesepakatan internasional Convention Biology Diversity and World Trade Organization. Yang kedua yaitu bioteknologi dan keamanan hayati. Bioteknologi seperti juga teknologi lainnya mengandung risiko dan dampak negatif. Sudah cukup lama masalah potensi dampak negatif ini diperdebatkan, baik tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional telah diakui dan ditandatangani sebuah konvensi yang mengikat secara hukum, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang tidak ikut ditandatangani oleh Amerika Serikat. Sementara Indonesia sudah meratifikasinya sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 sebagai tindak lanjut konvensi tersebut, dan disepakati pula Protokol Kartagena tentang pengamanan hayati. Dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati disebabkan oleh adanya potensi terjadi transfer gen ke tanaman sekerabat atau kerabat dekat. Selain itu, cloning akan menyebabkan keanekaragaman genetik yang merupakan populasi, terutama terhadap kesehatan manusia. Ada kemungkinan produk gen asing seperti gen cry dari Bacillus thuringiensis maupun Bacillus sphaericus dapat menimbulkan reaksi alergi pada tubuh manusia. Perlu dicermati pula insersi atau penyusupan gen asing ke genomik sehingga menghasilkan perubahan sifat yang tidak diinginkan. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.